Puji Tuhan, saudara-saudari, kita melanjutkan pembahasan pelajaran Injil Yohanes, berita ke-49 dan 50. Di dalam berita ke-49, ini adalah bagaimana Tuhan di dalam kebangkitannya bekerja dan berjalan bersama dengan kaum beriman. Dalam hal ini dengan para murid-muridnya. Di dalam pasal 21 kita sudah diberitahukan bagaimana Tuhan melatih murid-muridnya untuk bagaimana hidup bersandar kepada Tuhan sebagai Roh Kudus, Tuhan sebagai Roh pemberi hayat. Maka di dalam pelatihan ini kita lihat latar belakang khususnya Petrus, dia di dalam kondisi yang lemah sampai mengajak rekan-rekan yang lain untuk kembali kepada profesi yang lama. Dan Tuhan di dalam kasih, di dalam keajaiban memberikan 3 mukjizat kepada murid-muridnya, dan khususnya untuk melatih Petrus bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang memelihara hidup mereka, Tuhan yang menjaga hidup mereka, Tuhan yang menyediakan keperluan apa yang menjadi keperluan hidup mereka. Karena itu saudara-saudari, dalam berita yang lalu kita didorong untuk bagaimana melatih roh kita, melatih bagaimana Tuhan hadir di setiap langkah kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan menjadi kekuatan hayat di dalam hidup kita. Sekarang di dalam pasal 21 ayat 15, setelah Tuhan memberikan suplai makan kepada Petrus dan rekan-rekan yang lain, dan mereka makan dari ikan dan roti yang disediakan oleh Tuhan, sesudah sarapan, ya, makan sampai kenyang, maka Tuhan mulailah menjamah hati Petrus. Sebelumnya Tuhan memperlihatkan bagaimana pengaturan penyediaannya yang di luar. Sekarang setelah Petrus mengalami itu, sekarang Tuhan menjamah hatinya, yaitu Tuhan menjamah bagaimana memulihkan kasih Petrus kepada Tuhan. Maka dikatakan di ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Tuhan sudah memperlihatkan kepada Petrus bagaimana penyertaan, penyediaan dari Tuhan terhadap keperluannya. Itu adalah dari Tuhan kepada Petrus. Sekarang Tuhan ingin menjamah hati Petrus. Bagaimana rasa timbal balik dari Petrus kepada Tuhan. Dalam hal ini Tuhan memberikan pertanyaan, dan Tuhan menjamah Petrus ini, mengingatkan dia di dalam manusia lamanya. Maka dia bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Mereka ini bisa mengacu kepada hal-hal yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah sediakan. Tapi dari semuanya ini Tuhan memulihkan kasih Petrus. Saudara-saudari, hari ini Tuhan ingin mendapatkan pengasih-pengasihnya. Tuhan ingin memulihkan hati kita. Yang pertama adalah apakah kita mengasihi Tuhan. Mungkin kita berbuat banyak, mungkin kita melakukan perbuatan pelayanan yang banyak untuk Tuhan. Tetapi seperti Tuhan bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Saudara-saudari, Tuhan ingin mendapatkan orang-orang yang mengasihi Dia. Semua penjagaan, semua penyediaan Tuhan atas keperluan kita adalah untuk menjamah hati kita supaya kita menjadi pengasih Kristus. Oh, saudara-saudari, Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan nyawanya bagi kita. Sebagai rasa timbal balik kita kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak melakukan banyak hal, tidak meminta kita melakukan banyak hal. Tetapi yang pertama adalah apakah kita mengasihi Tuhan. Saudara-saudari, saya teringat di dalam kitab Wahyu, yaitu surat kepada ketujuh gereja,
Yang pertama adalah gereja di Efesus, di mana gereja ini melakukan banyak pekerjaan, ya, banyak aktivitas. Tapi gereja di Efesus dicelah oleh Tuhan karena apa? Kehilangan kasih semu. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa apa yang Tuhan sudah sediakan, apakah kita ini menjadi pengasih-pengasihnya. Semoga kita setiap saat, setiap waktu, kita bisa di dalam hati kita mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Saudara-saudari, inilah yang Tuhan inginkan, supaya seumur hidup kita menjadi pengasih-pengasihnya. Setelah Tuhan memulihkan kasih Petrus kepada Tuhan, maka Tuhan selanjutnya memberikan amanat kepada Petrus untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Saudara-saudari, bukti dari kita mengasihi Tuhan adalah mengembalakan domba-domba Tuhan. Di sini Tuhan sudah mengembalakan Petrus. Tuhan sudah memberikan makanan, keperluan, dan memulihkan kasih Petrus kepada Tuhan. Maka selanjutnya Tuhan memberikan amanat kepada Petrus, menjadikan Petrus sebagai gembala untuk mengembalakan domba-domba yang lain. Saudara-saudari, inilah satu rangkaian kelanjutan dari hayat Tuhan di dalam kita yang memberikan suplai kepada kita, memulihkan kasih kita kepada Tuhan, selanjutnya memberikan amanat kepada kita untuk mengembalakan domba-domba. Pengembalaan di sini, saudara-saudari, ada karena pertanyaan Tuhan ini 3 kali. Memang ini mengingatkan Petrus pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Tetapi kalau kita perhatikan, ternyata mengembalakan di sini adalah menyangkut fase pertumbuhan hayat dan juga fase pembangunan hayat. Di mana pertumbuhan hayat ini, mengembalakan ini adalah memberi makan. Jadi pertama, gembalakanlah, di ayat 15, peliharalah anak-anak dombaku. Peliharalah di sini adalah memberi makan. Jadi memberi makan tepat pada waktunya, seperti Tuhan memberikan Petrus sarapan, makan sampai kenyang. Jadi di dalam memelihara kita memberi makan. Memberi apa ini? Memberi firman. Maka Petrus mengingat di dalam 1 Petrus pasal 2. Hendaklah kita menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu rindu akan air susu yang murni dan yang rohani. Yang kedua, menggembalakan di sini mencakup menjaga. Karena di ayat 16, gembalakanlah domba-dombaku. Ini mengembalakan di sini adalah menjaga. Menjaga dari apa, saudara-saudari? Menjaga dari serangan musuh. Yaitu mungkin berupa pengajaran yang lain, menyeret di dalam bentuk yang lain. Maka kita perlu menjaga domba-domba kita, menjaga mereka di dalam pengajaran yang benar, menjaga mereka dalam penghidupan gereja yang normal. Ini harus menjadi amanat kita. Dan di yang ketiga, di ayat 17, mengembalakan domba di sini adalah juga sama dengan yang pertama, yaitu memberi makan. Dan domba, tiga pertanyaan domba ini mengacu pada pertumbuhan hayat. Jadi anak domba, lalu domba kecil sampai domba dewasa. Jadi saudara-saudari, perkara mengembalakan ini adalah perkara seumur hidup kita. Satu sisi kita adalah domba, digembalakan oleh Tuhan sebagai gembala yang baik, gembala yang agung, gembala yang besar. Tapi di sisi yang lain, kita juga diberi amanat sebagai gembala untuk mengembalakan domba-domba kita. Saudara-saudari, kalau kita ditanya, siapakah Anda? Paling gampang kita mengatakan, saya adalah domba, saya ingin dipelihara, saya ingin dijaga. Tapi kalau ada ditanya, apakah Anda seorang gembala? Mungkin Anda ragu-ragu. Percayalah saudara-saudari, kalau Anda sebagai domba yang sudah dipelihara oleh Tuhan, Tuhan juga sekaligus memberikan amanat kepada Anda sebagai gembala untuk mengembalakan yang lain. Maka Petrus juga mengatakan dalam 1 Petrus pasal 5, dia sebagai penatua menasihatkan juga penatua-penatua untuk mengembalakan kawanan domba dengan sukacita, ya, bukan dengan paksaan. Maka dari itu saudara-saudari, setelah kita ini memulihkan kasih kita kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan amanat supaya kita mengembalakan domba-domba. Selanjutnya adalah bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan murid-muridnya. Dalam hal ini, sekali lagi kepada Petrus, Tuhan ingin supaya Petrus itu mengikuti Tuhan sampai dia mati. Dan kematiannya adalah kematian untuk memuliakan Allah.
Maka di sini Tuhan tetap ingin memurnikan Petrus, menanggulangi Petrus, sehingga seumur hidupnya betul-betul sasarannya adalah memuliakan Allah, tapi bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kekuatan alamnya. Maka di dalam ayat 18 Tuhan mengatakan kepada Petrus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Di sini Tuhan ingin menanggulangi Petrus, memurnikan Petrus, agar supaya Petrus mengikuti Tuhan dengan setia, tapi tidak bersandar kepada kekuatan alamiah, tapi bersandar kepada firman Tuhan. Dan juga Tuhan ingin berjalan bersama dengan murid-muridnya, adalah supaya murid-murid mengikuti Tuhan dengan setia dan tidak membandingkan kepada yang lain. Di sini ada satu catatan, bagaimana Petrus bertanya bagaimana yang terjadi dengan murid yang bersama-sama dengan dia waktu itu. Tapi Tuhan mengatakan itu bukan urusanmu. Kalau aku mengendaki supaya dia melihat Tuhan sampai Tuhan datang, maka itu bukan urusanmu. Jadi di sini kita melihat bahwa kita hanya tahu satu, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan menggembalakan domba. Kita tidak membandingkan diri kita kepada siapa-siapa. Tidak, saudara. Kita hanyalah bagian di dalam salah satu anggota tubuh. Namun demikian, kita punya hak untuk melayani. Kita punya hak untuk menggembalakan. Maka inilah yang menjadi penghidupan kita sehari-hari. Supaya kita terus menggembalakan domba Tuhan. Kita terus setia mengikuti Tuhan sampai Tuhan datang. Dengan demikian kita memuliakan Allah. Semoga saudara-saudari, Anda dan saya menjadi pengasih Kristus. Anda dan saya juga menjadi gembala-gembala yang mengembalakan domba. Dan juga Anda dan saya menjadi anggota tubuh yang berfungsi, yang tidak membandingkan, tapi masing-masing saling memperlengkapi, saling melayani. Dan semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin.